sungguh perlu Kau, Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Oh Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Oh, haleluya Yesus, kami perlu Kau, Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu.
jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita boleh ada pada pagi hari ini, boleh bangun pada pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan puji Tuhan, tanpa berlama-lama, hari ini renungan firman Tuhan yang kita dengarkan, saya beri judul Bangkit dengan Kristus. Ya, bangkit dengan Kristus. Yang dimana pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu yang kasih Tuhan untuk kita membuka ayat di Roma 6 ayat yang keempat. Sekali lagi Roma 6 ayat yang keempat, di sini saya akan membantu membacakannya. Roma 6 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, pastinya kita sudah tahu bahwa kita manusia yang tidak luput dari dosa. Kita manusia yang tidak luput dari kesalahan. Pastinya kita terkadang melakukan kesalahan, dan pastinya kita bukanlah manusia yang sempurna ya. Nah, banyak terkadang kita percaya bahwa sering merasa hidupnya kita tuh tidak berubah, masih jatuh dalam dosa yang sama, masih berjuang dengan kebiasaan lama kita, masih terbiasa dengan kehidupan yang mungkin tidak baik dalam kebiasaan lama kita. Bahkan kadang merasa tidak ada kemajuan, tidak ada pergerakan. Nah, mungkin terkadang muncul pertanyaan, kalau saya sudah percaya dengan Tuhan, kenapa hidup saya masih seperti ini saja? Nah, maka dari itu kita mau belajar pada hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa kita dipanggil untuk mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Nah, ini bukan hanya sekedar kata-kata saja rohani, tapi ini adalah cara hidup yang nyata. Bukan berarti kita langsung sempurna, Bapak Ibu saudara sekalian, tapi ada arah hidup yang baru. Nah, maka dari itu kita akan belajar lebih dalam lagi. Yang pertama adalah kita sudah menjadi orang baru. Ya, memiliki arti kita sudah menjadi orang baru, memiliki identitas yang baru. Nah, ketika kita percaya kepada Kristus, Alkitab mengatakan kita dibaptis dalam kematiannya dan dibangkitkan untuk hidup yang baru, yang memiliki arti sederhana bahwa kita bukan orang yang sama lagi. Tapi apa yang tadi saya bilang, kita memiliki identitas baru. Nah, mungkin dulu kita hidup tanpa arah tujuan. Kita mengikuti keinginan sendiri, emosi sendiri, dan seringkali keputusan kita didorong oleh hal-hal yang tidak benar. Tapi ketika kita sudah menjadi hidup baru, kita memiliki arah yang baru, kita mempunyai tujuan yang baru, kita mempunyai Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Nah, hidup kita berubah ketika kita mulai percaya. Dan ketika kita percaya, Tuhan pasti tolong. Ya. Lalu yang kedua, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa manusia lama kita telah disalibkan supaya kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Yang artinya dosa bukan lagi penguasa hidup kita. Dosa ibarat seperti remote. Tapi ketika remote itu hancur, kita dapat memilih mana jalan yang benar. Ya. Sebelum mengenal Tuhan, kita sepertinya tidak punya pilihan. Kita mungkin tergantung dengan keinginan daging kita. Kita tahu sesuatu yang salah tapi tetap melakukannya. Tapi ketika kita hidup baru, sekarang sudah berbeda. Ya, ada kekuatan baru dalam kehidupan kita, dan Tuhan pastinya menolong diri kita semua. Nah, lalu juga hidup bagi Kristus itu keputusan kita setiap harinya. Ya, hidup bagi Kristus bukan hanya keputusan satu kali saja Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi keputusan kita setiap hari, keputusan selalu, tiap detik, tiap waktu. Nah, yang mungkin dalam setiap kehidupan kita diperhadapkan pada pilihan mengikuti keinginan sendiri atau mengikuti kehendak Tuhan,
membalas atau mengampuni, jujur atau berbohong ya. Nah, tetapi hidup bagi Kristus berarti kita memilih Tuhan bahkan ketika itu tidak nyaman. Ya, ini bukan hal yang mungkin gampang dipahami, tapi mungkin cukup berat untuk kita. Tapi yakin dan percaya Tuhan pasti tolong. Ya, lalu juga pastinya kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi karena kasih karunia Tuhan. Yang dimana firman Tuhan mengatakan kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Artinya kita tidak berjuang sendiri lagi. Mungkin kita merasa kenapa Tuhan meninggalkan kita, mengapa sepertinya Tuhan jauh dariku. Tidak, Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi apakah kita mau lebih dekat dengan Dia lagi? Karena Tuhan sudah memberikan kita kasih karunia kepada diri kita. Nah, mungkin seringkali kita juga merasa lelah karena mencoba berubah dengan kekuatan sendiri. Mungkin merasa diriku bisa tanpa Tuhan ya. Mungkin saya merasa lebih kuat, saya harus lebih disiplin lagi. Padahal kenyataannya kita manusia yang butuh pertolongan. Kita memiliki kekuatan yang terbatas. Nah ya, tapi karena Tuhan memberikan kasih karunia, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, yang dimana kasih karunia itu berarti Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kemampuan, Tuhan menolong kita saat lemah. Tetapi ingat Bapak Ibu kasih Tuhan, kasih karunia bukan alasan untuk terusan kita berbuat dosa ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, terkadang memang dosa masih mengendalikan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mengingatkan kita, menuntun kita agar kita menjalani hidup dengan yang benar. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang pada hari ini kita belajar bahwa kita sudah menjadi manusia baru. Dosa tidak lagi berkuasa dalam kehidupan kita. Hidup bagi Kristus adalah pilihan kita setiap hari. Kita juga harus menjaga setiap hidup kita dari dosa, menjauhkan hal-hal yang tidak baik dalam mungkin lingkungan sekitaran kita. Kita menjauhi hal-hal seperti itu juga. Dan kita hidup dengan pertolongan Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menunjukkan perbuatan-perbuatan itu? Ya, maka dari itu saya mengajak untuk kita melakukan untuk bangkit dalam Kristus, mau berubah, mau menjadi memiliki identitas yang baru untuk hidup dalam Kristus ya. Dan maka dari itu saya mengajak hari ini untuk kita tinggalkan kebiasaan lama kita yang lalu. Mungkin tidak langsung instan, tapi satu demi satu mengambil keputusan yang benar, meminta pertolongan dengan Tuhan ya. Dan melakukan itu setiap hari. Dan pastinya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa ya. Tapi ketika Tuhan menolong kita, kita dapat melakukan semua itu dengan baik ya. Dan ketika kita jatuh, janganlah menyerah. Bangkit kembali karena Tuhan pasti menolong ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu pagi hari ini. Kami boleh ada mendengarkan setiap renungan firman-Mu pada hari ini. Kiranya kami dapat belajar Tuhan. Kami belajar untuk selalu mengandalkan-Mu Yesus. Karena kami tahu kami tidak bisa apa-apa tanpa-Mu ya Tuhan. Kami yakin percaya juga Tuhan, karena kasih karunia-Mu dapat menuntun kami menjadi hidup baru Tuhan, menjadi orang yang baru dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap aktivitas yang akan kami jalani Tuhan dalam kedepannya, mungkin hari ini, esok, atau lusa, ataupun selama yang kami yakin dan percaya Kau menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi setiap doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.